Kiara la bashete kara la bara la bara la bara la Kiara la bara la bashete la bara la bara la bara. Kau Tuhan yang luar biasa. Kau Yesus penolong kami. Dan mujizat-Mu nyata Tuhan atas setiap kami. Oh haleluya. Kiara la bashete la bara la bara. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa-Mu, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Mari lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan tiada berubah kuasa-Mu Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, selama ku menyembah, kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Dan selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Oh, Shalom semuanya, puji Tuhan. Malam hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam ibadah Miracle Prayer and Worship Night.
Sehingga saat ini kita bisa menaikkan pujian penyembahan bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Kita semuanya ada dari Indonesia, dari berbagai macam pulau, dari berbagai macam kota, bahkan ada banyak yang join dari berbagai bangsa. Ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Eropa, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, Melbourne, dan sebagainya. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Persiapkan hati saudara untuk menerima mujizat, kesembuhan, jawaban doa, dan sebagainya. Bagi setiap saudara yang punya saudara yang dalam pergumulan, ajak untuk join sehingga setiap kita boleh menerima lawatan Tuhan dan kita bisa menaikkan beban kita bersama-sama. Mari siapkan hati kita untuk kita akan masuk dalam pujian untuk menyembah. Mari kita berbahasa roh bersama-sama dan bangkitkan manusia roh kita. Mencintaimu ya Tuhan. Ku cinta Kau lebih dari segala apapun, dan Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kami boleh melihat kasih, kami boleh melihat kuasa-Mu, kami boleh melihat mujizat-Mu Tuhan nyata atas setiap hidup kami, setiap hari, dalam segala apapun yang kami lakukan. Mari angkat suara-Mu dan pujikan lagu ini bersama-sama. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Katakan setiap hari. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Dengan iman kita katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil namanya Yesus, 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 Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kami melihat kasih-Mu nyata. Kulihat kasih-Mu Tuhan. Dan setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku.
beserta kita. Oh, kira laba 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 shini laba. Oh, kira laba 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 shite kira laba laba laba. Kaulah Tuhan Yesus yang kami rindukan. Oh Tuhan, kami rindukan hadir-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Oh, biar kami lebih dalam lagi Tuhan rasakan kehadiran-Mu. Biar kami lebih dalam lagi Tuhan mengalami suatu perjumpaan pribadi dan keintiman yang kami rasakan. Kedekatan antara kami dengan Tuhan. Oh, mari Bapak Ibu semua naikkan syukur kita. Apapun yang saat ini sedang terjadi dalam hidupmu, naikkan syukur. Sebab ada mujizat yang akan terjadi dalam setiap hidup kita ketika kita bersyukur, menaikkan syukur bagi Tuhan. Oh Yesus, mari kita katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Katakan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Katakan, ku menang bersama-Mu. Sebab ada kemenangan ketika kita bersama dengan Tuhan. Oh, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Katakan, tangan Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku Tuhan. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku.
segala pujian kami naikkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebab kuasa-Mu mengalir, memenuhi tempat kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya takkan ada satupun dari kami yang terlewatkan. Jadikan hati kami tahir Tuhan, perbaharui batin kami dengan Roh-Mu yang teguh. Oh, layakkan dan kuduskan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Katakan, di tempat ini terjadi mujizat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan iman kita katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh Tuhan, terima kasih buat lawatan, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kurasakan kasih-Mu Tuhan, dan kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, dan kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, dan kuasa-Mu mengalir Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Oh Yesus, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, dan mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Buka hatimu dan rasakan hadirat Tuhan pada saat malam hari ini. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, dan kasih Tuhan mengalir. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Katakan lagi dengan sungguh-sungguh. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Yes, yes. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, dan lawatan kami terima Tuhan malam hari ini. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Haleluya, katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Engkau yang sanggup. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari dengan iman kita katakan, aku percaya ada mujizat. Kita percaya Tuhan kita dahsyat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Oh, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Oh, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu Tuhan akan terjadi dan pasti terjadi dalam setiap hidup kami. Apapun yang kami saat ini sedang hadapi, mujizat-Mu nyata Tuhan. Oh, minta sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami puji nama-Mu yang besar. Oh, dahsyat Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari buka hatimu dan izinkan Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya untuk kita semua. Oh, aku percaya Tuhan
dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya atas setiap hidup kami. Mujizat-Mu nyata Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama. Kami mau menikmati mujizat, singkapkan setiap rahasia firman-Mu, sehingga kami semuanya dapat menikmati mujizat yang Kau sediakan. Singkapkan setiap firman-Mu dengan detail, sehingga kami bisa paham. Berikan kami roh hikmat dan wahyu, sehingga kami Tuhan dapat mengerti setiap hal yang Engkau ingin sampaikan kepada kami lewat firman-Mu di malam hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Luar biasa sekali malam hari ini firman Tuhan tentang mujizat masih terjadi. Sebagai orang percaya, mujizat adalah sebuah makanan sehari-hari. Kita sering mengetahui, kita sering mendengar tentang mujizat, dan itu adalah seharusnya adalah menjadi hal yang biasa dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita tidak mengalami mujizat itu. Dan ada banyak orang percaya yang mulai kecewa. Ada banyak orang kepercaya yang mulai mempertanyakan Tuhan. Benar nggak sih bahwa Tuhan bisa dipercaya? Benar nggak sih mujizat itu ada? Benar nggak sih bahwa Tuhan itu mendengar doa? Benar nggak sih bahwa Tuhan itu mengasihi saya? Benar nggak sih Tuhan itu memperhatikan saya dan sanggup menolong saya? Benar nggak sih kalau Tuhan itu mau menolong saya? Aku percaya Tuhan sanggup, tetapi aku kurang percaya bahwa Dia benar-benar mau menolong saya. Buktinya, saya tidak mengalami mujizat. Ada banyak anak-anak Tuhan mengalami pergumulan dan seakan-akan pergumulan itu tidak pernah selesai dan Tuhan tidak pernah turun tangan. Apa yang salah? Apa yang sedang terjadi? Saudara, firman Tuhan di dalam Yohanes 19 ayat 30 berkata begini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan it is finished. Dan it is finished itu di dalam bahasa Yunaninya dikatakan memakai kata tetelestai. Tetelestai yang artinya berasal dari kata kerja teleo yang artinya telah mengakhiri, menyelesaikan, telah menyelesaikan sesuatu yang penting dan sukses. Jadi tetelestai artinya adalah finish, menyelesaikan sesuatu, telah menyelesaikan sesuatu, telah mengakhiri sebuah pertandingan atau mengakhiri sebuah pekerjaan atau sebuah perjuangan, mengakhiri semuanya itu dengan sukses. Makanya kalau seseorang sedang mendaki gunung Everest dan dia berhasil mencapainya, itulah yang disebut tetelestai. Telah menyelesaikan semuanya dengan sukses. Demikian juga Tuhan Yesus telah menyelesaikan apa yang Dia kerjakan dengan sukses. Dia telah melepaskan kita dari setiap kutuk, baik itu sakit penyakit dan sebagainya, kutuk keturunan dan sebagainya. Itu sebabnya kita ini berhak atas mujizat. Kita semuanya berhak atas jawaban doa, kita semuanya berhak atas kelepasan, kita semuanya berhak atas kesembuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa ada banyak orang yang tidak mengalaminya? Untuk memperoleh mujizat yang kita butuhkan saat ini adalah rema. Kita semuanya berhak
atas mujizat. Kesembuhan telah kita peroleh. Karena Tuhan Yesus telah menyelesaikan semua, maka sebenarnya kesembuhan, mujizat, dan sebagainya sudah tersedia. Yang kita butuhkan saat ini, bagaimana cara mengambilnya atau cara mendapatkannya. Semuanya itu telah tersedia. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan imanmu. Tapi Alkitab juga berkata bahwa segala sesuatu iman itu harus disertai dengan perbuatan. Baru kita akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Janji Tuhan di sini termasuk di dalamnya adalah mujizat dan sebagainya. Nah, untuk memperoleh mujizat Tuhan, untuk memperoleh kesembuhan, untuk memperoleh sebuah kelepasan, untuk memperoleh janji Tuhan, maka dibutuhkan sebuah kunci untuk membuka gudang mujizat. Mujizat itu tersedia, kita tinggal membuka dan mengambilnya. Kenapa kita harus membuka dan mengambilnya? Supaya kita melakukan sesuai yang firman katakan, bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Nah, kunci untuk memperolehnya itu apa? Yaitu rema. Sebelum saya jelaskan tentang rema, ada banyak orang Kristen yang selalu dia minta adalah kesembuhan. Yang sakit langsung minta kesembuhan. Yang mengalami problem berat langsung minta kelepasan. Ada yang langsung fokusnya adalah memperoleh mujizat. Sebenarnya tidak salah, tetapi kadang bukan itu yang seharusnya kita minta. Yang kita minta kepada Tuhan selain kesembuhan, mujizat, kelepasan, dan sebagainya, atau jalan keluar, tetapi kita lebih mau mengerti apa sebenarnya yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang kita butuhkan adalah sebuah rema atau sebuah perkataan Tuhan. Nah, kalau saya katakan rema, itu berupa perkataan yang tidak harus Tuhan langsung ngomong. Tetapi Tuhan memberikan sebuah impresi, memberikan kita sebuah pengertian, memberi kita sebuah firman, dan sebagainya. Ada rema yang kita peroleh, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi yang kita butuhkan di dalam doa untuk menerima mujizat adalah memperoleh rema. Atau apa sih yang menjadi maksud Tuhan dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Saya akan menjelaskan contohnya. Di Alkitab sendiri, ada banyak orang yang memperoleh kesembuhan, memperoleh mujizat, memperoleh pertolongan Tuhan. Semuanya ada mengalami atau menerima mujizat itu dengan cara yang berbeda. Nah, tidak pernah ditulis di Alkitab, kita melihat dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya prosesnya sama. Setiap orang yang sakit berdoa langsung sembuh. Ada orang yang mengalami peperangan, begitu berdoa langsung menang. Ada orang-orang yang dalam keadaan ketakutan, doa langsung ada kelepasan. Tidak. Ada yang mengalami langsung Tuhan berikan mujizat, ada yang tidak. Yang saya masukkan adalah setiap orang punya proses atau cara Tuhan dalam setiap mereka itu berbeda. Makanya dibutuhkan rema. Salah satu contoh. Bukan salah satu ya, banyak ya. Contohnya adalah pada waktu seorang sakit kusta, ada yang langsung Tuhan sembuhkan. Saya baca di dalam Matius 8 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan berkata begini.
Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Orang ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau kamu mau, Tuhan, kalau kamu mau, kamu bisa menyembuhkan aku. Hanya berkata demikian, Tuhan langsung berkata, aku mau. Dan kesembuhan terjadi seketika itu juga. Nah, kita harus tahu sekali lagi, cara Tuhan kepada setiap orang untuk memberi mujizat, itu caranya berbeda. Itu sebabnya saudara membutuhkan rema, supaya saudara bisa memperolehnya. Kenapa? Tuhan itu tahu iman setiap orang, dan Tuhan tahu bahwa seharusnya orang ini bisa berlaku lebih. Karena setiap orang, Tuhan itu sudah ukur seharusnya dari segi waktu orang ini sudah bertumbuh imannya. Dari segi waktu, orang ini harus mulai lebih dituntut lebih banyak supaya dia semakin bertumbuh dan sebagainya. Yang kedua, tetap tentang orang yang kusta ya. Kita mau lihat cara Tuhan itu berbeda. Di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 14 berkata begini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka tengah jalan, mereka menjadi tahir. Pada waktu mereka berteriak, meminta supaya Tuhan menyembuhkan mereka dari kustanya, mereka mendapatkan perkataan Yesus. Tuhan tidak langsung menyembuhkan dia. Tuhan tidak langsung datang menyembuhkan dia seperti yang terjadi pada orang kusta yang pertama tadi kita baca. Yang tadi pada waktu yang di Matius 8 ayat 3 dikatakan Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Jadi Tuhan menumpangkan tangan atas orang itu, menjamah orang itu menjadi sembuh seketika. Tetapi kepada orang-orang kusta ini 10 orang, Yesus bahkan tidak mendatangi mereka. Yesus cuma berkata, kamu harus datang tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Inilah rema. Mereka memperoleh perkataan Tuhan. Pergi, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Kalau orang Kristen tidak mengerti bahwa pada waktu minta kesembuhan sekalipun harus tetap dengar-dengaran. Mungkin Tuhan menyuruh engkau melakukan sesuatu. Pada waktu mereka sama kan dengan kita, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong aku punya hutang, Tuhan pernikahanku diambang kehancuran, tolong saya. Saudara berteriak minta tolong, tetapi tetap saudara harus membuka hatimu dengan tenang untuk dengar-dengaran apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kalau pada waktu itu 10 orang kusta ini tetap duduk di situ atau berdiri atau bahkan mendekati Yesus, bahkan narik-narik Tuhan Yesus, tangan Tuhan Yesus dan berkata, sembuhkan aku Yesus, sembuhkan aku, tumpangi tangan. Maka mereka melakukan hal yang sia-sia. Karena Tuhan sudah berfirman, hal yang sangat mudah. Tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Pada waktu mereka melakukannya, mereka beroleh kesembuhan. Mereka telah memperoleh kunci. Rema itu adalah kunci. Kunci mereka apa? Tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Karena
Tuhan itu ingin waktu kita mengalami pertumbuhan rohani. Tuhan tahu dari segi umur, dari segi waktu, umur kerohanian ya, kamu harusnya dituntut lebih. Enggak jadi bayi yang hanya berteriak, Tuhannya yang turun tangan. Tetapi kamu harus melakukan firman. Kamu harus menjadi pelaku firman, yaitu yang dikatakan bahwa kamu harus melakukan sesuai dengan imanmu. Iman itu harus dikerjakan. Dikerjakan dalam dasarnya apa? Taat dari perkataan Tuhan. Jadi ada dua hal di sini yang terjadi. Kamu mendengar dan kamu melakukan sebagai tanda ketaatan dan mujizat terjadi. Lalu terjadi juga kepada seorang wanita yang punya penyakit pendarahan selama 12 tahun. Saudara, kalau orang itu mengalami pendarahan setiap hari, apalagi 12 tahun, itu pasti dia sudah lemes sekali, nggak mungkin bisa kuat berdiri. Mungkin dia waktu ketemu untuk mencari Yesus itu dia dengan merangkak. Pada saat itu dikatakan di dalam Matius 9 ayat 20 dan 21 berkata begini. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu di dalam Markus 5 ayat 28 dan 29 dikatakan, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, perempuan ini mendapatkan rema. Dia belum pernah tahu siapa Yesus, tetapi dia mendengar tentang Yesus. Dan kemudian timbul iman. Kita percaya itu adalah sebuah rema yang Tuhan taruh di hatinya. Asal ku jamah saja jubahnya, asal ku jamah saja. Mana ya tadi ayatnya? Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tidak mungkin itu tiba-tiba ada perkataan di dalam rohnya. Tetapi Tuhan yang menaruh benih perkataan Tuhan. Dan dia percaya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ada sebuah rema di dalam hatinya. Dan dia mempercayainya. Walaupun di dalam hatinya berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku bisa sembuh. Tetapi kemudian dia merasa nggak mungkin lah. Nanti kalau aku melangkah ke sana semua orang pasti marah sama saya karena saya saya berpenyakitan karena dianggapnya jis kalau seseorang terus mengeluarkan darah. Kemudian dia, iya kalau sembuh, kalau tidak, enggak kan? Pada waktu Tuhan kasih sebuah perkataan, rema asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan dia meresponi itu dengan keluar dari rumahnya, merangkak, dan mencari Yesus sampai dia bisa menjamah jubahnya. Kunci dari sebuah mujizat, kamu beroleh rema. Percaya dan kerjakan. Contoh lagi, ada orang buta. Kepada orang buta ini kita tahu kan ada orang buta yang Tuhan langsung oleskan tanah, kemudian Tuhan ludahi tanah, kemudian dioleskan di matanya sebagai menunjukkan dia adalah yang menciptakan manusia dari tanah, dia adalah pencipta, dia adalah Tuhan dan sebagainya. Tetapi kepada orang lain Tuhan berlaku berbeda. Itu sebabnya kita tidak bisa cuma minta kesembuhan. Mintalah kesembuhan tapi dengan telinga dengar-dengaran. Apakah Tuhan berbicara sesuatu? Telinga rohani maksud saya ya. Di dalam Matius 9 ayat 27 sampai 30 berkata begini, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud,
Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Kepada dua orang ini, Tuhan menuntut pengakuan. Karena mungkin Tuhan tahu mereka bukan orang percaya. Sehingga Tuhan berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku bisa melakukannya?" Dibutuhkan pengakuan. Dari pengakuan itu, Tuhan menyembuhkan mereka berdua. Karena kenapa cara Tuhan kepada setiap orang berbeda? Karena Tuhan tahu siapa saudara. Itu sebabnya untuk saudara mendapatkan mujizat, mendapatkan solusi, mendapatkan kelepasan, pertolongan, kesembuhan, dan sebagainya. Saudara membutuhkan rema. Demikian juga dengan Gideon. Pada waktu peperangan, melawan ribuan tentara musuh. Gideon itu sudah mempersiapkan banyak orang. Dia juga berdoa supaya dia mengalami kemenangan, mujizat, kemenangan yang dari Tuhan. Pada waktu dia sudah mempersiapkan banyak tentara, tapi Tuhan berkata, cukup dengan 300 tentara saja. Rema pada waktu dilakukan, maka mujizat terjadi. Pada waktu Gideon mendapatkan firman Tuhan, cukup dengan 300 saja, kamu akan beroleh kemenangan. Dia harus memberanikan diri untuk percaya bahwa dia harus menghadapi ribuan tentara musuh hanya dengan 300 orang. Menandakan dia percaya dan dia taat. Karena mujizat itu terjadi pada waktu kita percaya. Tanda percaya kita taat dengan apa yang Tuhan katakan. Karena setiap orang itu berbeda. Tuhan memberikan cara yang berbeda supaya setiap orang belajar mempercayai Tuhan dari pengalaman pribadi dan keputusan pribadi. Bukan hanya karena semua orang melakukan A, maka saya melakukan A. Kalau Tuhan melakukan segala sesuatu sama, saudara tidak butuh iman. Saudara cuma taunya, oh pokoknya caranya kalau sembuh itu berdoa, doanya caranya gimana, doanya caranya begini, pasti sembuh. Sudah, setiap orang akan melakukan hal yang sama hanya karena kebiasaan. Bukan karena mempercayai Tuhan, tetapi hanya karena percaya dengan metodenya, karena semuanya sama. Sehingga Gideon ini beroleh mujizat karena beroleh firman atau rema. Cukup dengan 300 saja. Kalau kemudian Gideon memaksa diri mempersiapkan 1 juta atau 3.000 tentara, sama jumlahnya dengan tentara musuh, maka tidak akan terjadi mujizat. Karena mujizat itu terjadi karena perkataan Tuhan digenapi. Dan perkataannya digenapi kalau kita mempercayai apa yang dia katakan. Sama dengan Petrus, dia baru bisa berjalan di atas air waktu dia minta kepada Tuhan, suruhlah aku ke sana. Pada waktu Tuhan, suruhlah aku datang. Pada waktu Yesus katakan pada dia, datanglah kemari, dia berjalan di atas air. Dia mempercayai perkataan Yesus sehingga dia berjalan di atas perkataannya, yaitu datanglah. Sama dengan saudara. Demikian juga dengan Raja Hizkia. Ini contoh yang terakhir. Raja Hizkia. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 17 berkata, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Pada waktu itu ada banyak tentara yang mendatangi dengan tentara yang begitu banyak. Lalu Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa dalam peperangan ini kamu tidak usah bertempur.
Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka Tuhan dan akan menyertai kamu. Jadi Raja Hizkia ini adalah raja orang-orang Yahudi, ya kan? Raja orang-orang dari keturunan Yehuda di Yerusalem. Di Yerusalem. Tuhan berkata, kamu nggak usah perang. Nggak usah perang. Ya dia taat, nggak usah perang. Maka mereka kemudian tidak mempersiapkan tentara, yang mereka persiapkan adalah pasukan pemuji. Dan dikatakan di dalam ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Waktu mereka memuji Tuhan, berseru menyerukan nama Tuhan, maka terjadi peperangan, yaitu Tuhan melawan musuh-musuh orang-orang Yehuda. Nah, sehingga mereka mengalami kemenangan. Bagian anak-anak Tuhan adalah menjarah. Nah, dari sini kita belajar bahwa pada waktu kita meminta kesembuhan, meminta mujizat, jangan cuma berdoa ngototnya itu tentang kesembuhannya. Tapi carilah rema, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sebagian orang yang sakit, ternyata Tuhan kasih rema. Mereka dapat rema atau dapat firman. Bisa Tuhan berbicara kepada dia secara pribadi, Tuhan bisa bicara diteguhkan lewat firman Tuhan yang dikhotbah dan sebagainya. Ada orang-orang yang beroleh kesembuhan, Tuhan suruh dia berpuasa. Ada yang orang-orang Tuhan suruh untuk melepaskan pengampunan. Kalau mereka nggak lakukan, ya nggak dapat mujizat. Kalau Tuhan menyuruh mereka mengampuni dan mereka tidak mengampuni, ya mereka nggak beroleh mujizat. Karena kemujizat terjadi itu kalau antara pemberian mujizat Tuhan itu connect dengan ketaatan. Ketaatan itu adalah tanda iman. Kalau saudara berkata punya iman tapi tidak melakukan, ya itu bukan iman. Tanda orang taat itu adalah buah dari dari iman. Nah, kemudian ada orang-orang yang perlu menyalami, yang beroleh kelepasan, beroleh pertolongan Tuhan, beroleh mujizat kalau mereka bertobat. Ada orang-orang yang Tuhan suruh untuk bertobat, baru mereka beroleh mujizat. Ada orang-orang yang Tuhan suruh hanya bersyukur. Bersyukur, terus begitu mereka dapat rema tentang bersyukur, mereka setiap hari hanya mengucap syukur, sampai kemudian mujizat terjadi. Ada orang-orang yang lain lagi yang Tuhan mau berikan kesembuhan, Tuhan kasih rema. Kamu harus ketemu dengan dokter A. Kamu harus minum obat A. Itu juga adalah pertolongan Tuhan. Karena mujizat itu Tuhan itu sudah sediakan. Tuhan hanya memberikan kamu kunci untuk membukanya, yaitu rema. Kamu harus taat dan kamu harus menggunakannya. Ada orang-orang yang kemudian Tuhan berikan mereka kesembuhan. Kuncinya mengubah pola makan, mengubah gaya hidup dan sebagainya. Ternyata sangat simpel. Mereka membayangkan doa nanti Tuhan sembuhkan dan sebagainya. Tuhan cuma ngasih rema. Ubah gaya hidup, ubah gaya pola makanmu. Karena Tuhan itu suka kita ini nggak cuma tentang kesembuhan, tapi kita menjadi manusia atau orang Kristen yang bijaksana, yang cerdas. Itu sebabnya bagi Tuhan lebih penting mengubah karaktermu, mengubah cara pikirmu, mengubah gaya hidupmu. Itu lebih penting dari sekedar memperoleh mujizat. Kalau semua orang beroleh mujizat tapi karakternya tidak berubah, buat apa? Artinya Tuhan sedang melahirkan anak-anak gampangan atau anak-anak bodoh, anak-anak Tuhan tetapi tidak punya karakter Allah. Mengerti sampai sini? Jadi pada waktu kita mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, carilah rema.
Ada orang-orang yang sakit, tiba-tiba Tuhan kasih bicara kepada dia. Masak daun A dan minum airnya. Dan ternyata orang itu sembuh, memperoleh rema. Ada orang yang terikat dengan hutang. Sebagian orang Tuhan suruh untuk merobek-robek surat hutangnya. Waktu mereka robek-robek dengan percaya, karena Tuhan yang suruh ya, benar-benar terjadi mujizat. Hutang mereka dibebaskan. Kita tidak bisa menuntut dengan pola yang sama. Karena setiap orang Tuhan sedang menuntut berbeda dan sedang membentuk gaya hidup setiap orang berbeda. Ada orang yang memang orangnya memang doyan hutang, maka Tuhan akan mengubah gaya hidupnya. Bukan hanya tentang melepaskan dia dari hutang, tapi melepaskan mereka dari gaya hidup yang salah. Sebagian orang yang berhutang, Tuhan kasih mujizat dengan cara Tuhan suruh dia menghadapi orang yang beri hutang. Mungkin dia akan ditempeleng, mungkin dia akan dimarahi ketakutannya. Ternyata pada waktu menghadapi orangnya, dia ternyata tidak ditempeleng tuh, nggak dibunuh tuh, karena mujizat terjadi baru setelah mujizat baru terjadi setelah dia melakukan firman, yaitu kamu harus menghadapi orang yang ngasih kamu hutang. Walaupun tadinya ketakutan, jangan-jangan saya nanti dipukuli, jangan saya nanti saya dibunuh karena nggak bayar utang. Tapi Tuhan katakan bahwa kamu harus menghadap kepada mereka, kepada orang yang menghutangi kamu pada waktu mereka taat. Waktu menghadap benar-benar, biasanya ternyata justru disitulah mujizat terjadi. Ada banyak kesaksian akan hal ini. Kemudian ada orang-orang yang justru ternyata punya hutang, dia merasa nggak sanggup bayar. Ternyata Tuhan cuma suruh bahwa mulai belajar setia untuk membayarnya sedikit demi sedikit dengan setia. Dan ternyata dia mengalami mujizat. Pada waktu setiap bulan, dia mulai belajar mengencangkan ikat pinggang. Dia belajar bertanggung jawab, tetap membayar tanpa mengeluh. Karena dia tahu ini adalah resiko, ini adalah tanggung jawab. Setelah berkali-kali dia mulai melakukan dengan tekun, ternyata Tuhan memberkati dia. Tidak hanya bisa membayar hutang, tetapi dia bisa membuka usaha dan sebagainya. Karena setiap orang akan memperoleh mujizat dengan cara yang berbeda. Jadi sekali lagi, yang saudara butuhkan adalah rema, supaya saudara beroleh kesembuhan. Amin. Sebelum saya berdoa untuk setiap saudara, kita akan mengangkat pujian penyembahan sekali lagi. Silakan Pak Jordan. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah disampaikan. Kami percaya mujizat-Mu nyata Tuhan. Terobosan akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Ada kemenangan, ada lawatan-Mu turun dan kesembuhan terjadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan Tuhan, Kau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku.
masih ada bagiku. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan sekali lagi, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Oh, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita katakan, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat-Mu nyata dan ada dalam setiap hidup kami, Tuhan. Ada beberapa orang di antara saudara yang mengalami yang namanya kutuk kematian. Itu seperti ini, saudara. Kalau di antara keluarga saudara, mereka itu meninggal kecelakaan, ada yang meninggal sakit, itu wajar. Semua orang bisa meninggal karena kecelakaan, ada banyak orang meninggal karena sakit, ada orang yang meninggal karena tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba meninggal. Semuanya itu wajar. Tetapi menjadi tidak wajar kalau itu terjadi beruntun. Setelah orang tuanya, kemudian saudaranya, semuanya meninggal beruntun. Semuanya kecelakaan, sampai omnya, anak dari omnya, semuanya kecelakaan. Kalau nggak kecelakaan, ada yang kemudian sakit keras langsung meninggal. Dan itu beruntun. Semuanya rata-rata kecelakaan dan sakit keras, lalu meninggal. Berarti ada yang tidak wajar. Kemungkinan besarnya itu adalah kutuk kematian, kutuk dari keturunan. Jadi harus diputuskan. Tetapi tidak ada kutuk apapun yang tidak bisa dibebaskan dalam nama Yesus. Itu sebabnya kita bersyukur memiliki Yesus karena kita punya hak untuk mengalami pembebasan. Kalau itu adalah saudara, maka setiap saudara saya minta untuk mengangkat tangan saudara sebelah kanan dan tangan kiri di dada. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau melihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat. Mereka semuanya adalah anak-anak-Mu yang telah ditebus oleh darah Yesus. Engkau telah, Tuhan Yesus, menebus, membebaskan anak-anak-Mu dari setiap kutuk. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah engkau yang membebaskan mereka dari setiap kutuk kematian, kutuk nenek moyang, kutuk dosa, dibebaskan Tuhan dari hidup mereka di dalam nama Yesus. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami sepakat, kami ikat, kami hancurkan, kami putuskan setiap roh kematian yang membelenggu keluarga ini Tuhan. Kami cabut semuanya, kami batalkan di dalam nama Yesus. Tetapi saat ini Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini memperoleh dan menerima kehidupan. Karena Engkau adalah Allah yang memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Biarlah darah Yesus membasuh anak-anak-Mu ini Tuhan. Darah Yesus membasuh di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, roh, jiwa, dan tubuh dibasuh oleh darah Yesus. Tidak ada lagi roh kematian. Tidak ada lagi kutuk kecelakaan, kutuk sakit penyakit yang melanda. Mereka mengalami kebebasan. Kalau saudara percaya, katakan dengan mulutmu, aku telah menerima pembebasan. Aku telah menerima kelepasan. Tidak ada kutuk yang menyentuh hidup kami. Kami memperoleh kehidupan dari Yesus. Aku telah diampuni. Aku adalah orang yang diberkati. Aku dan seluruh keturunanku dibebaskan dari setiap kutuk. Karena Yesus telah menyelamatkan dan memerdekakan aku dan seluruh keluargaku dalam nama Yesus. Amin. Dan ada beberapa orang yang saat ini mengalami sakit penyakit. Angkat tangan saudara dan tangan kiri taruh di tempat yang saudara sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan Tuhan Yesus telah Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah terjadi kesembuhan total atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada beberapa orang yang menginginkan memiliki anak karena sudah lama menikah tetapi tidak punya anak. Kalau itu saudara, angkat tangan saudara dan taruh tangan kiri di perut saudara. Kalau ada suami, biarlah sama-sama suamimu juga memegang perutmu. Mari kita sepakat berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut setiap roh kemandulan, setiap sakit penyakit yang mengakibatkan mereka terhalang untuk mengandung. Kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan suaminya. Setiap kemandulan, setiap Tuhan Yesus kelainan, kami ikat, kami cabut di dalam nama Yesus. Darah Yesus membasuh Tuhan. Setiap Tuhan Yesus kandungan dari para wanita ini Tuhan, para ibu ini Tuhan. Darah-Mu menguduskan, membasuh dengan sempurna dan menjadikan kandungan mereka subur dan siap untuk mengandung. Demikian juga dengan suaminya Tuhan. Setiap Tuhan Yesus alat reproduksi mereka Tuhan. Setiap hal kelainan, setiap penghalang kami cabut di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang menyembuhkan mereka dengan sempurna. Menyuburkan Tuhan Yesus mereka berdua sehingga mereka dapat memperoleh anak-anak ilahi. Kami bersyukur karena firman-Mu sendiri yang memberi perintah, beranak cuculah dan menjadi banyak. Biarlah mereka Tuhan menjadi orang tua yang baik, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sehingga mereka tidak hanya ingin anak, tetapi mereka siap untuk mengasihi anak-anak mereka. Urapi mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saudara saat ini yang mau membuka usaha, saat ini angkat tanganmu. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat.
Mereka semuanya Tuhan sedang ingin membuka usaha. Tuhan, Engkau yang memberi kami perintah untuk memberi makan banyak bangsa, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan Engkau menginginkan kami menjadi bendahara-bendahara yang bijaksana. Itu sebabnya anak-anak-Mu ini Tuhan yang mengangkat tangannya. Mereka siap Tuhan menjadi alat di tangan-Mu untuk menjadi bendahara-bendahara yang mengelola keuangan surga. Tolong Tuhan berikan mereka kemampuan, hikmat khusus dan urapan khusus, sehingga mereka dapat Tuhan menjalankan bisnisnya dengan ajaib. Mereka membutuhkan keajaiban dari-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita semuanya berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau dahsyat dan ajaib. Dan tolong kami Tuhan Yesus, sehingga kami terus menjadi anak-anak Tuhan, berjalan di dalam mujizat, berjalan dengan iman, berjalan dalam pengenalan akan Engkau. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ikut Tuhan di dalam ibadah malam hari ini, dimanapun mereka berada. Berkati setiap mereka dalam hal finansial, berkati mereka di dalam pernikahan, studi mereka, pekerjaan mereka, pergaulan mereka. Engkau yang bekerja dan menuntun mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan menjadi cemerlang dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi hari Sabtu di acara Bible Study. Jangan ada yang bolos. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya terus bisa mengikuti khotbah-khotbah dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.